Perkenalkan, nama saya Gideon Batu dengan NIM 4243121050 dari kelas PSPF 24A. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal remedial UTS termodinamika. Nah, soal yang pertama yaitu suatu sistem menyerap kalor dari lingkungan sebesar 1500 Joule. Tentukanlah perubahan energi dalam jika A. Sistem melakukan usaha 2200 Joule terhadap lingkungan, dan B. Lingkungan melakukan usaha 2200 Joule terhadap sistem. Nah, diketahui Q sama dengan 1500 Joule dan usaha sama dengan 2200 Joule. Ditanya perubahan energi dalam. Persamaan dari perubahan energi dalam yaitu sama dengan Q dikurang W. Q sama dengan 1500 Joule dikurang 2200 Joule, maka hasilnya minus 700 Joule. Karena perubahan energi dalam itu berkurang sebesar 700 Joule. Bagian B-nya, delta U sama dengan Q dikurang W sama dengan 1500 dikurang minus 2200 Joule, karena lingkungan yang melakukan usaha terhadap sistem, sehingga minus 2200 Joule. Karena minus ketemu minus, maka diubah menjadi positif. 1500 ditambah 2200 Joule, maka hasilnya 3700 Joule. Soal nomor 2 yaitu dalam tabung tertutup, volumenya dapat berubah-ubah dengan tutup yang dapat bergerak, mula-mula memiliki volume 1,2 liter. Pada saat itu, tekanannya diukur 1 atmosfer dan suhunya 27 derajat Celcius. Jika tutup tabung ditekan sehingga tekanan gas menjadi 1,2 atmosfer, ternyata volume gas menjadi 1,1 liter. Berapakah suhu akhir tersebut? Nah, diketahui V1 sama dengan 1,2 liter atau volume awal. Terus tekanan awal sama dengan 1 atmosfer. Suhu awal sama dengan 27 derajat Celcius diubah dalam bentuk Kelvin menjadi 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian volume akhir sama dengan 1,1 liter. Tekanan akhir 1,2 atmosfer. Ditanya suhu akhir tersebut. Nah, hukum gas umum itu ya. Soal yang kedua, dalam tabung tertutup, volumenya dapat berubah-ubah dengan tutup yang dapat bergerak, mula-mula memiliki volume 1,2 liter. Pada saat itu, tekanannya diukur 1 atmosfer dan suhunya 27 derajat Celcius. Jika tutup tabung tersebut ditekan sehingga tekanan gas menjadi 1,2 atmosfer, ternyata volume gas menjadi 1,1 liter. Berapakah suhu akhir tersebut? Nah, diketahui V1 sama dengan atau volume awal sama dengan 1,2 liter. Tekanan awal sama dengan 1 atmosfer. Suhu awal 27 derajat Celcius sama dengan 27 ditambah 273 dalam bentuk Kelvin menjadi 300 Kelvin. Kemudian V2 atau volume akhir sama dengan 1,1 liter. Tekanan akhir 1,2 atmosfer. Hukum gas umum adalah P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2, sehingga suhu akhir sama dengan T2 sama dengan P2 dikali V2 dikali T1 per P1 dikali V1 sama dengan 1,2 dikali 1,1 dikali 300 per 1 dikali 1,2. Nah, karena terdapat 1,2 yang sama di atas dan di bawah, maka bisa dicoret, dan bagian satunya dicoret karena bilangannya akan tetap dibagi. Kemudian 1,1 dikali 300 sama dengan 330 Kelvin. Sebagai hasilnya 330 dikurang 273 sama dengan 57 dalam bentuk Celcius, dan ini dalam bentuk Kelvin. Soal bagian nomor 3, pertanyaannya, bagaimana proses pendinginan makanan di dalam kulkas? Dimulai dari kompresor atau bagian bulat di bawah. Bagian kompresor memompa dan menekan freon atau refrigeran yang berbentuk gas sehingga tekanan tinggi dan suhunya naik menjadi gas freon panas. Gas panas ini bergerak menuju kondensor. Kemudian kondensor atau pipa bagian belakang kulkas. Gas freon panas melepas kalor
ke udara, sehingga itulah sebab bagian belakang kulkas terasa hangat karena panas dilepaskan, maka gas freon berubah menjadi cairan freon panas yang bertekanan tinggi. Kemudian katup ekspansi, yaitu cairan freon panas tadi melewati katup ekspansi. Pada katup ini tekanannya diturunkan tiba-tiba sehingga freon cair menjadi cairan dingin bertekanan rendah. Kemudian lanjut ke evaporator. Freon cair dingin masuk ke evaporator atau pipa yang ada di bagian dalam kulkas. Di sini freon menyerap panas dari udara sehingga di dalam kulkas dan menguap menjadi gas. Karena panas tersebut diambil dari udara kulkas, maka suhu di dalam kulkas menjadi dingin. Nah, setelah itu gas freon dingin dari evaporator kembali ke kompresor untuk ditekan ulang. Proses ini terjadi berulang secara terus-menerus. Nah, alur singkatnya itu kompresor menuju ke kondensor, kemudian katup ekspansi, kemudian ke evaporator, lalu kembali ke kompresor. Kemudian soal nomor 4. Proses-proses termodinamika. Dalam soal nomor 4 terdapat proses-proses termodinamika dalam beberapa grafik. Ada proses isotermal, adiabatik, isokorik, dan isobarik. Proses isotermal itu suhu gasnya tetap. Proses adiabatik tidak ada kalor masuk atau keluar. Kemudian proses isokorik yaitu volumenya tetap, dan isobarik tekanannya tetap. Kemudian soal nomor 5, soalnya perhatikan gambar berikut, tentukan usaha pada setiap proses termodinamika. Nah, terdapat sebuah grafik yang dimana kita menentukan usaha dari beberapa titik, dari titik A ke B, B ke C, dan C ke A. Diketahui titik A sama dengan volume A sama dengan 2 liter, kemudian tekanan A dikali sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 5 PA. Titik B, volume B sama dengan 6 liter, kemudian tekanan B sama dengan 3 dikali 10 pangkat 5 PA. Titik C sama dengan volume C sama dengan 6 liter, kemudian PC sama dengan 1 dikali 10 pangkat 5 PA. Kemudian konversi dari 1 liter itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Ditanya usaha pertama dari titik A ke B. Usaha dari A ke B sama dengan P delta V sama dengan V dikali VB dikurang VA. VB dikurang VA sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4 sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Usaha A ke B sama dengan 3 dikali 10 pangkat 5 PA sama dengan dikali 4 dikali 10 pangkat minus 3 meter kubik sama dengan 1200 Joule. Nah, proses ini dinamakan proses isobarik karena tekanannya tetap. Kemudian dari titik B ke C, volumenya tetap, V sama dengan 6 liter. Maka usaha dari B ke C itu sama dengan 0 Joule. Proses ini dinamakan proses isokorik karena volumenya tetap. Kemudian proses C ke A. Usaha dari C ke A sama dengan 600 ln dalam kurung 1/3 sama dengan 600 dikali minus 1,098612 sama dengan minus 659,17 Joule, sama dengan W C ke A kira-kira minus 6,59 dikali 10 pangkat 2 Joule. Nah, proses ini disebut isotermal karena suhunya tetap.